Marilah ibadah pada kesempatan ini kita sucikan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah pada kesempatan ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung pujian nomor 18. Kita pujikan bait 1 dan yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Diteruskan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah hukum kasih kepada siapapun yang mengikut Yesus selalu dikumandangkan, baik upacara di luar ibadah gereja maupun di dalam ibadah gereja. Dan bahkan kalau ditanya semuanya mungkin hafal. Karena hafal itulah
memudahkan orang untuk tidak memperhatikan tentang hukum kasih itu. Namun sebagai umat Tuhan, satu hal yang perlu diacungi jempol adalah anak-anak Tuhan berani mengakui segala kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan hukum kasih itu. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, karena banyak perbuatan yang barangkali melanggar hukum kasih yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan kidung nomor 26 dipujikan bait 1 dan yang kedua. 26 1 dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Ketika kita menyesali semua perbuatan yang melanggar hukum kasih, tentu Tuhan tidak melarang, bahkan Tuhan memberikan satu berita anugerah untuk kita semua. Kami ambil dari Injil Yohanes 14, kami baca ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami telah tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu pernyataan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak hanya jalan, akulah kebenaran, jalan, dan hidup, tetapi masih ada rentetan peristiwa kalau tanpa Tuhan Yesus tidak akan bisa bertemu dengan Allah Bapa. Saudara sekalian, boleh orang mengatakan Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu. Silahkan mau bicara apa, tetapi di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran maupun hidup. Setiap orang pasti akan mencari jalan. Setiap orang pasti akan mencari kehidupan. Tentu tidak ada kehidupan hanya sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Untuk mengarah ke sana, tentu masih akan dilengkapi, yaitu petunjuk hidup baru. Di mana petunjuk hidup baru kami ambil dari Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Demikian firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tanda-tanda orang yang mengikut Kristus telah dijelaskan di sini. Yang saling mengasihi sesamanya, inilah tanda sebagai pengikut Kristus. Petunjuk hidup baru ini kelihatannya santai. Ketika kita mendengarkan, ya, aku siap mengasihi. Tetapi ketika dihadapkan dengan sesuatu, gak mungkin aku mengasihi, wong kamu itu curang dengan saya. Itulah perbuatan iblis ketika seseorang yang akan menuju pada jalan yang benar serta kehidupan di dalam Kristus Yesus, pasti ada roh-roh jahat yang mencoba untuk mengajak melakukan perlawanan-perlawanan agar tidak mengasihi sesama manusia. Saudara sekalian, marilah hidup baru atau petunjuk hidup baru maupun berita anugerah ini kita sanggupi dengan penuh sukacita dan berupaya untuk bisa melaksanakan dengan menyanyikan kidung pujian 183. Dinyanyikan bait 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit, kala terang benderang salibmu Tuhanku, dan seterusnya.
berdoa dengan penuh keyakinan dan menyerahkan semua hidup kita di tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti halnya ada di bumi ini. Pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama Jemaat-Mu Gereja Gerejawa Gebyok mengaturkan terima kasih karena Tuhan telah memberikan berkat baik jasmani dan rohani kepada kami semuanya. Pada saat yang indah ini kami Tuhan tuntun dari rumah kami masing-masing, sehingga bersama dengan teman-teman untuk memuji nama-Mu dengan penuh sukacita di tempat yang indah ini ya Tuhan. Kami ingat akan saudara kami yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, kami serahkan semua persoalan yang ada di teman-teman kami yang menderita sakit, Tuhan jamah, sehingga sakitnya ini dapat segera sembuh atas kuasa-Mu. Yang sedang kekurangan Tuhan cukupi melalui pekerjaan yang Dia lakukan. Yang belum bekerja, Tuhan berkati, berikan pekerjaan sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang akan mundur dari-Mu, Tuhan tarik kembali, bukalah hati mereka, sehingga tidak ada jalan lain, hanya ada pada Tuhan Yesus, sehingga dia kembali mengakui bahwa Kristus sebagai Juru Selamat. Kami juga memohon-Mu ya Tuhan, semua jemaat, semua yang ada di lingkungan gereja, dan pada umumnya seluruh warga, kami mohon Tuhan singkirkan dari penyakit COVID-19, sehingga dengan kekuasaan-Mu COVID-19 tidak melanda ke seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan beri tugas untuk menyembuhkan COVID-19 yang telah melanda pada kesempatan ini. Berikan dia melakukan pelayanan yang terbaik kepada yang sedang menderita sakit, sehingga kasih Allah selalu ada di dalam dia dan pasiennya dapat segera sembuh. Tuhan, kami berdoakan pemimpin negara kami, dari presiden sampai dengan tingkat RT. Berikan dia kebijakan, berikan dia kejujuran, sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingat Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan banyak memberikan rezeki di dalam kami melaksanakan hidup sehari-hari. Kami akan persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami, sehingga kami menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua doa ini kami panjatkan. Amin. Sebelum menyampaikan persembahan,
Kami akan bacakan dasar persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 6. Saya baca ayat 6 yang sampai dengan 9. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati. Luar biasa, kita mempersembahkan ini. Ada satu dasar-dasar. Orang mengatakan diajar mesti mati, ternyata tidak. Dan orang mengatakan ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Diberikan kesempatan jemaat untuk mempersembahkan. Dalam mempersembahkan akan diiringi dengan lagu-lagu, kami serahkan kepada tim musik. Marilah persembahan kita aturkan untuk Tuhan. Kembali Bapa di surga, ucap syukur kami sampaikan Tuhan telah mengetuk hati kami, sehingga kami mempersembahkan dengan penuh sukacita kepada saudara kami yang Tuhan beri tugas untuk menggunakan persembahan ini. Berikan kejujuran, berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan untuk penyebaran Kerajaan Allah di dalam dunia ini. Pada kesempatan ini kami akan menerima firman-Mu. Tuhan, sudilah hadir di tempat hati kami. Bukalah hati kami, sehingga kami akan menerima sebagai makanan rohani kami.
Kami mohon kepada saudara kami yang Tuhan berikan tugas untuk menyampaikan firman-Mu, urapilah dengan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini akan kami baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19 yang judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya, yang ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangan itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kamu akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak, anaknya yang sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan misbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatkan Ishak anaknya itu, dan diletakkan di misbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya bersulah mereka Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan
untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, mengutamakan untuk memperhatikan dan menjalankan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kami mengambil di dalam Kejadian 22 dari ayat 1 sampai dengan 19, bahwa firman ini sebagai firman perdebatan, dan bersamaan dengan hari Minggu tanggal 18, tentu 2 hari setelah itu ada teman-teman kita merayakan Idul Kurban. Tentu perdebatannya adalah siapa sebenarnya yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Di dalam firman ini jelas sekali bahwa Abraham itu sudah 25 tahun menunggu ketika Sarah tidak kunjung hamil. Tiba-tiba satu permintaan doa dari Abraham lalu diberikan kelahiran yang namanya adalah Ishak. Memang sebelum kejadian lahirnya Ishak, Abraham telah diberikan kesempatan oleh Sarah untuk menikahi dengan Hagar. Hagar adalah pembantu di dalam rumah tangga Abraham. Sarah memberikan izin karena 25 tahun ketika itu belum mempunyai anak. Terjadilah antara Abraham dengan Hagar, maka muncullah Ismail. Tetapi yang perlu kita cermati adalah itu bukan perintah Tuhan. Itu adalah seizin Sarah. Bukan Tuhan memerintahkan Abraham untuk menikahi Hagar. Jadi ada satu perbedaan. Namun di dalam firman ini tentu Abraham mendapatkan perintah oleh Tuhan. Anaknya yang tunggal artinya adalah Tuhan mengakui Abraham ini mempunyai anak tunggal yang dinamai Ishak.
Maka ayat ini ketika turun pada hari Idul Adha tentu akan ada perdebatan-perdebatan yang sengit. Ada dua hal yang bacaan tadi dari 1 sampai 19 yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kesetiaan Abraham terhadap perintah Tuhan Allah yang termuat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ini jelas sekali bahwa kesetiaan Abraham kepada Allah. Kemudian yang kedua, tentang kesetiaan Abraham, janji Allah kepada Abraham telah terpenuhi yang tertera di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, yang pada ayat 16, 18 adalah dibuktikan di sana. Saudara sekalian, Abraham ketika mendapatkan perintah untuk dipersembahkan anaknya yang tunggal menjadi kurban obaran, artinya ketika itu supaya dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan korban obaran dan tentu akan disembelih. Abraham ada kesempatan sebenarnya ketika itu mendapatkan perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kata apapun yang keluar dari mulut Abraham. Apa yang dikatakan, difirmankan, ya dan amin. Sebenarnya ada kesempatan ketika itu, Tuhan, ini anakku yang tunggal, tolong dikasih cara lain, jangan anak saya, itu bisa sebenarnya. Ketika Sodom dan Gomora mau dirobohkan, apa yang terjadi? Abraham ada satu permintaan pada Tuhan, tetapi dalam hal ini tidak. Inilah bukti kesetiaan dari Abraham kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dengan kesetiaan ini ternyata ada janji Allah yang terpenuhi. Padahal ketika itu Abraham tidak tahu apakah dengan kesetiaan ini ada satu reward atau janji Allah yang akan terrealisasi. Tidak diberitahu sebelumnya, tetapi dia tetap saja melakukan apa yang diberitakan oleh Tuhan. Janji yang disampaikan Tuhan kepada Abraham adalah anak turun dari Abraham akan menjadi besar seperti pasir yang sulit untuk diukur atau dihitung, seperti bintang yang ada di langit yang sulit juga dihitung. Dan yang paling baku adalah akan dijadikan anak perjanjian. Sudah barang tentu anak perjanjian adalah mempunyai hak waris keraton swarga atau surga baka. Artinya apa? Artinya ternyata Abraham mampu untuk bisa mengembalikan yang semula manusia ini jatuh dosa akan binasa selamanya. Dan itu pun masih ditindaklanjuti. Realisasi apa yang akan terjadi ketika semua manusia menjadi anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ambil dari apa yang telah dilakukan oleh Abraham? Yang pertama, kita sekarang tidak perlu lagi ada perdebatan. Contoh, ketika Anda di masyarakat ada yang mengatakan, ya yang dikorbankan itu Ismail, bukan Iskak. Ya silakan aja lah, tidak perlu diperdebatkan. Seperti Abraham tidak memperdebatkan perintah yang perintahnya ini sangat amat merugikan Abraham, karena anaknya yang tunggal. Itu pun tidak ada satu perdebatan. Maka anak-anak Tuhan yang sekarang ini untuk kita tidak perlu diperdebatkan. Anda mau ngaku itu silakan.
Kemudian di dalam firman Tuhan adalah berita keselamatan. Kalau di kitab suci yang lain barangkali itu hanya melaksanakan kebaikan. Kebaikan tidak mesti benar. Ada salah satu contoh ketika itu, ada seorang yang dia sukanya nggarong, kemudian hasil garongannya itu diberikan pada masyarakat untuk membuat jalan, supaya jalannya itu halus. Itu di dalam masyarakat baik, tetapi tidak mesti benar. Tetapi di firman Tuhan ini adalah baik dan benar, jadi tidak perlu diperdebatkan. Kemudian hukum yang kita pakai hukum kasih. Jadi sebenarnya setiap manusia kalau mau menjalankan kasih kepada sesama, prinsipnya adalah tidak akan ada kurban apapun. Pasti happy-happy aja. Tetapi sekali lagi, iblis tidak mau tinggal diam ketika manusia ini happy-happy. Maka hukum kasih yang diberikan pada kita ditolak dengan cara apapun. Tidak perlu kita perdebatkan. Kalau orang mengatakan hukumnya untuk masuk ke surga itu bukan kasih, tetapi nilai perbuatan, bobot dari perbuatan, itu tidak perlu kita perdebatkan. Ya silakan kalau percaya itu. Kita adalah hukum kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian kita meyakini di dalam firman, dalam Alkitab, setiap manusia ini yang anak Tuhan lahir, mati, dan bangkit. Jadi ketika dilahirkan, ini ada proses. Bahwa di Kejadian ketika itu seorang wanita akan melahirkan dengan kesakitan dan terjadilah kelahiran. Lalu mati. Upah dosa adalah maut atau mati. Itu dilakukan. Kemudian bangkit telah diambil oleh Tuhan Yesus. Setiap anak prasetyan, setiap anak Tuhan akan dibangkitkan setelah dari kematian. Kemudian silahkan banyak menyebut nabi, nabinya banyak, rasulnya banyak, agamanya banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Boleh orang menyebut nabi banyak, bahkan mengaku nabi, boleh mengaku rasul, boleh mengaku apapun, tapi tidak akan ada yang mengaku juru selamat kecuali ada di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, yang dikorbankan sebenarnya Iska, bukan yang lain. Jadi kalau ada yang klaim yang dikorbankan orang lain, ya silahkan aja. Kita berkeyakinan bahwa yang dikorbankan berdasarkan di dalam Kejadian 22 itu adalah Iska. Coba kita bandingkan dari kitab Alkitab kita begitu lahir sudah 2021 tahun yang lalu. Sementara ada kitab suci di sebelah baru 571 setelah Masehi. Artinya ada terpaut lebih kurang 1450 tahun. Logika orang tentu yang lebih tua adalah yang lebih dipercaya. Tetapi kita tidak perlu berdebat. Inilah keyakinan kita bahwa yang dikorbankan adalah Iska. Lalu ajakan kita adalah mumpung kita masih ada kesempatan. Jadi firman ini mengingatkan kita. Di dalam COVID-19 setiap hari kita ada berita kematian, ada yang kritis dan lain sebagainya. Kita ini masih diberi nafas, ada kesempatan. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, yaitu meningkatkan iman, meningkatkan pelayanan kita,
dan selalu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Mumpung ada kesempatan. Jadi kami sayangkan ketika ada teman-teman yang seiman diajak pelayanan, diajak beribadah, ogah-ogahan. Kita ini tidak tahu, kematian itu ibarat seperti pencuri datang. Kita tidak ada, kalau yang namanya rencana anggaran negara itu dibuat APBN, itu ada perencanaan. Tetapi ketika kematian itu tidak ada perencanaan. Seperti pencuri datang. Kapan pencuri mau datang di tempat kita nggak tahu. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, marilah kita tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan selalu mengucap syukur. Jangan ogah-ogahan. Saya yakin ketika kita ini meningkatkan iman, selalu berserah diri dan bersukacita di dalam Tuhan, COVID-19 tidak akan menghampiri kita. Kemudian kita tidak perlu berdebat dengan siapapun. Tidak usah berdebat, silakan mau klaim apapun, tetapi tetap kita ada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, kita tingkatkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Jadi satu misal, ada teman yang itu tidak membeda-bedakan golongan, agama, ras dan suku. Di situ yang layak kita bantu, kita bantu. Kalau layak kita bantu, kita punya uang, yang dia butuh uang, walaupun uang kita sedikit, kita perbantukan. Jangan khawatir, kita membantukan sedikit akan mendapatkan banyak dengan cara lain. Jadi orang Kristen tidak boleh yang namanya util. Util itu adalah predikat dari iblis. Percayalah, dicoba kalau nggak percaya. Jadi ketika itu ada yang mempersembahkan, pada saat itu janda mempersembahkan apa yang dimiliki, mendapatkan upah yang lebih besar. Yang terakhir, marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita sakit mengucap syukur, kemudian kita sedang ada masalah, kita mengucap syukur, dan jangan memperdebatkan apalagi protes dengan Tuhan. Dan ucap syukur ketika kita mendapat kebahagiaan, apalagi mendapatkan rezeki yang banyak. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka yang mau meningkatkan pelayanan, meningkatkan ucap syukur, dan meningkatkan kasih sesama manusia. Amin. Masuk doa Bapa kami. Marilah kita berdoa untuk masuk pada ajaran Tuhan tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk berita gereja. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Juli 2021. Salam Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat pada ibadah minggu ini dan mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jawang Kebyok.
Majelis akan membacakan warta gereja sebagai berikut. 1. Jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021. Ibadah pagi pengkhotbah Bapak Joko Santoso. Imam Bapak Sri Raharjo. Organis Bapak Eli Haryanto. Singer Saudari Nimas dan Ibu Heni. Multimedia Saudari Kristina. Termogan Saudara Petrus. Sound system Saudara Handika. Ibadah siang pengkhotbah Ibu Sutinem. Imam Bapak Daniel Wijo Tratmono. Organis Bapak Harinto. Singer Ibu Sunarmi dan Ibu Anita Indra. Multimedia Saudari Tiffany. Termogan Saudari Umi Ati. Sound system Saudara Handika. 2. Ibadah sekolah minggu. Petugas sekolah minggu tanggal 25 Juli 2021. Jam 06.30. Kelas tengah pengajar Ibu Yohana. Kelas besar pengajar Ibu Monika Purwanti. Demikian warta gereja minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ngebyok tanggal 18 Juli 2021. Teriring salam dan doa Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa Ngebyok Mujiono SH. Marilah kita bangkit berdiri dengan menutup nyanyian akhir kebaktian nomor KJ 344 1, 2, dan 3. Bersama-sama pembacaan dalam iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita terima berkat agar kita meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan telah memberikan berkat kepada kita sekalian.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.